akan melakukan wawancara dengan salah satu murid dari kelas 2. Perkenalkan dulu, namanya siapa ini? Mumtazah. Panggilannya siapa? Mumtazah. Dari kelas mana? Kelas 2C. Oke, kita akan berbicara tentang pembelajaran yang akhir-akhir ini sering dipelajari sama Mumtazah. Pelajaran apakah itu? Bahasa Indonesia. Tentang apa itu? Literasi. Berbicara tentang literasi, apa sih itu literasi? Bercerita. Oke. Berarti ada kegiatan cerita di dalam kelas ya, bersama guru dan juga teman-teman. Setelah membaca cerita, apa yang dilakukan Mumtazah dan juga teman-teman? Saya maju ke depan kelas untuk bercerita. Tapi teman saya menulis dulu baru bercerita ke depan kelas. Oke, berarti ada perbedaan ya antara Mumtazah dan juga teman-temannya. Mumtazah di sini menceritakan kalau setelah dia mendengarkan cerita dan juga membaca cerita, kemudian dia menceritakan ulang ceritanya di depan kelas langsung. Ya, sedangkan temannya yang lain menulis terlebih dahulu ceritanya, kemudian mereka maju ke depan kelas dan menceritakan ulang kembali. Seperti itu kan Mumtazah? Oke, bagus sekali berarti aktivitasnya yang ada di kelas ya. Balik lagi, apakah ada perbedaan yang terlihat bersama teman-teman sekelas? Ya, ada. Apa itu? Perbedaan suku. Oke, suku apa aja yang ada di kelas? Suku Jawa dan juga suku Madura. Mengetahui ada perbedaan suku, ada suku Jawa dan juga suku Madura. Apa yang dilakukan Mumtazah dan teman-teman sekelas? Kita berbeda-beda tapi saling menghormati. Saling menghormati, bagus sekali. Contohnya seperti apa? Aku bahasa Jawa, teman-temanku bahasa Indonesia, bahasa Madura, tapi semuanya tetap menghormati. Oke, berarti setiap hari Mumtazah dan teman-temannya ada yang berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, ada juga yang satunya atau yang lainnya menggunakan bahasa Madura. Walaupun ada perbedaan, tapi mereka ternyata antar teman tetap saling menghormati dan juga menghargai. Demikian untuk wawancara kali ini bersama murid terbaik dari kelas 2. Sekian kami akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atta Ada Safira, mahasiswa PPG Prajab 2002. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita. Mungkin pertama kali kita akan bertanya kepada narasumber terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pertama mungkin Ibu di sini bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Mas Atta. Perkenalkan saya Bu Arafi Dinapura SPD, guru kelas 5 di SDN Goreng, sekaligus guru pamong untuk mahasiswa PPG Prajab dari Unikama. Nah, baik, itu tadi perkenalan dari Bu Aro. Mungkin langsung ke pertanyaan saja, Bu Aro. Mungkin bagaimana atau apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, sebelum ke pembelajaran diferensiasi ya, kita di SDN Goreng IKM ini ya ada 2 kurikulum yang digunakan, yaitu satu IKM ya, kurikulum merdeka, dan yang satu masih K13. IKM itu yang digunakan yaitu kelas 1, 2 serta 45. Untuk kelas 3 dan kelas 6 kita masih menggunakan kurikulum K13 ya, berkaitan dengan diferensiasi tadi. Nah, itu yang kita gunakan diferensiasi adalah yang lagi in-innya, top-innya di kurikulum merdeka begitu ya. Kalau di K13 kita masih belum mengenal diferensiasi. Oke, kembali ke pertanyaannya, diferensiasi itu apa begitu ya? Diferensiasi itu adalah suatu cara bagi guru ya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa yang beragam. Keberagaman mahasiswa itu kan macam-macam ya. Ada yang suku
kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian ada diferensiasi berdasarkan minat. Ya, minat itu hobinya ada yang suka jalan-jalan atau lain-lain, kemudian atau sukanya mata pelajaran tertentu. Nah, ada yang suka matematika, ada yang nggak suka matematika, ada yang sukanya olahraga. Nah, itu ya. Kemudian diferensiasi lain adalah gaya belajar. Gaya belajarnya ada yang sukanya itu didengarkan ya. Kalau ada dijelaskan dari gurunya itu suka. Tapi ada juga yang nggak suka dijelaskan, lebih suka membaca sendiri. Ada lagi saya itu lebih suka belajarnya kalau sambil nonton video. Nah, itu termasuk macam-macam diferensiasi. Yang ada di sekolah itu macam-macam, tidak hanya itu. Nanti kalau kita ketemu di kelas. Itu lagi terkait untuk pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya gitu. Apa tujuan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan? Oke, dalam konteks pendidikan itu tidak lepas dari pembelajaran ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi yang beragam itu. Nah, kebutuhannya siswa yang beragam itu harus kita wadahi gitu. Sebagai guru harus bisa menyalurkan diri anak-anak yang memiliki keragaman hobi, keragaman gaya belajar dan lain-lain. Strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan analisis diagnostik ya. Kita punya semacam rubrik yang dikerjakan oleh siswa-siswa di kelas itu di awal pembelajaran. Boleh di awal tahun pembelajaran karena nanti satu rubrik itu bisa digunakan untuk berulang-ulang kali. Itu siswa menuliskan hobi, kemudian kesukaan, mata pelajarannya lebih suka apa itu, ada lembaran untuk mengisi ini gaya belajarnya, itu rubrik-rubrik untuk menilai gaya belajarnya dia itu apa, seperti itu. Kemudian dalam praktek pembelajarannya kita menggunakan berbagai macam strategi dan model pembelajaran. Nah, strategi pembelajarannya ada yang diskusi, kemudian ada ceramah, ada kerja kelompok, bermacam-macam itu untuk mewadahi keanekaragaman di kelas. Selain itu juga kita menggunakan macam-macam model pembelajaran. Salah satu yang sering saya gunakan adalah PBL dan PJBL karena menurut saya dua model pembelajaran itu bisa mengangkat keragaman yang ada di kelas saya. Sekarang bagaimana cara guru mengetahui kebutuhan siswanya? Ya tadi yang saya terangkan tadi, memakai rubrik-rubrik di awal tahun ajaran. Gitu. Ada rubrik untuk mengisi biodata beserta kesukaan, ada rubrik untuk mengisi gaya belajar siswa. Itu salah satu yang sudah kami gunakan. Bagaimana mengevaluasi efektivitas yang sudah saya lakukan? Nah, kita mengevaluasi sama seperti pembelajaran-pembelajaran yang lain melalui proses pembelajarannya. Ya, kita mengamati di kelas, kemudian juga evaluasi setiap harinya, evaluasi sumatif maupun asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Itu yang kita gunakan. Oke, tantangan yang kita hadapi itu ya. Tidak, begini, ketika kita sudah membuat modul, merencanakan pembelajaran, tetapi di hari H itu terkadang banyak kendala teknis dan non teknis yang ada di lapangan. Itu kendalanya. Tiba-tiba terkadang itu kita mau pakai video, kadang lampu mati itu ya. Kemudian ada beberapa persiapan yang kita itu ada yang miss. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang bagus, dimulai dari perencanaan yang bagus, kemudian perlengkapan dan lain-lainnya supaya nanti ketika hari-hari hanya itu tidak terkendala.